Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafova Alwan dengan NPM 231506130. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai microcredit tracker atau MCT, yaitu sistem informasi pengelolaan SKPI mahasiswa Universitas Lampung. Nah, latar belakang dibuatnya ini adalah perguruan tinggi itu menurut kami tidak hanya untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa melalui IPK, tapi juga melalui kegiatan non-akademik seperti organisasi, seminar, dan pengabdian masyarakat. Seluruh aktivitas tersebut menjadi bagian dari surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, dokumen yang menggambarkan kompetensi dan pengalaman mahasiswa selama studi. Namun di beberapa universitas, proses pengumpulan dan pencatatan data SKPI masih dilakukan secara manual dan terpisah, sehingga menimbulkan berbagai kendala. Yaitu kendalanya mahasiswa itu sering kehilangan sertifikat kegiatan atau tidak tahu total poin yang telah diperoleh. Terus biasanya juga admin itu harus memverifikasi data satu persatu yang memakan waktu dan beresiko kesalahan. Terus tidak ada sistem digital yang menampilkan progres SKPI mahasiswa secara real time. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkanlah sistem berbasis web bernama MCT atau Microcredit Tracker. Nah, Microcredit Tracker adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencatat, mengelola, dan memantau aktivitas non-akademik yang menjadi bagian dari surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Fungsinya itu untuk sebagai platform digital yang memungkinkan setiap aktivitas non-akademik mahasiswa seperti seminar, organisasi, kompetisi, maupun kegiatan sosial yang tercatat dan terkelola secara pusat. Nah, perannya itu dengan adanya MCT, semua data SKPI yang sebelumnya tersebar dan dicatat manual dapat disimpan secara terintegrasi, efisien, dan mudah diakses baik oleh mahasiswa maupun pihak kampus. Selain sebagai media pencatatan, MCT juga menjadi langkah awal dalam transformasi digital Universitas Lampung menuju sistem pengelolaan data kemahasiswaan yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Nah, rumusan masalahnya, eh baik, rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ada fokus yang menjadi eh, pengembangan sistem ini adalah yang pertama itu bagaimana membangun sistem informasi yang dapat membantu mahasiswa Universitas Lampung dalam mencatat dan memantau aktivitas SKPI secara efisien. Terus yang kedua, bagaimana merancang sistem yang memudahkan admin dalam proses verifikasi kegiatan mahasiswa secara digital dan terpusat. Yang ketiga, bagaimana menyajikan hasil proses SKPI mahasiswa dalam tampilan yang informatif, interaktif, dan mudah dipahami. Nah, adapun tujuan pengembangan sistem MCT yaitu untuk mendukung digitalisasi layanan kampus menuju konsep Smart University yang efisien dan modern. Terus menyediakan sistem pelaporan dan pemantauan progres SKPI yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Terus meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan dan pemantauan SKPI mahasiswa secara digital dan terintegrasi. Terus memudahkan mahasiswa dalam mencatat, menyimpan, dan mengakses riwayat kegiatan non-akademik. Membantu admin dalam melakukan verifikasi dan validasi sertifikat kegiatan secara cepat dan akurat. Nah, di sini ada metodologi pengembangan sistem. Metode yang digunakan adalah dalam pengembangan microcredit tracker itu adalah Agile Scrum, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan adaptif dan fokus pada kolaborasi tim, kecepatan pengembangan, dan umpan balik pengguna secara berkelanjutan. Nah, alasan kami memilih metode Agile Scrum itu lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan sistem, memungkinkan umpan balik cepat dari pengguna atau mahasiswa dan admin, dan menjamin hasil akhir lebih sesuai kebutuhan lapangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan, di mana kami melalui 5 tahapan, yaitu product backlog, sprint planning, sprint execution atau development, testing dan sprint review, kemudian ada sprint retrospektif. Di mana pada tahapan pertama, yaitu product backlog, kami menyusun daftar kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan kuesioner mahasiswa. Lalu pada tahapan kedua, atau sprint planning, kami menentukan prioritas fitur yang nantinya akan dikembangkan dan juga menetapkan waktu pengerjaan. Kemudian untuk sprint execution atau development, kami melakukan pengembangan sistem sesuai dengan backlog yang tadinya sudah kami pilih, termaksud dalam pembuatan desain antarmuka, fungsi upload, dan juga dashboard. Kemudian yang keempat adalah testing dan sprint review, di mana kami melakukan uji coba di setiap fitur yang selesai dibuat untuk memastikan fungsinya ini berjalan dengan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang kelima adalah sprint retrospektif, di mana pada tahapan terakhir ini kami mengevaluasi hasil pengembangan dan merencanakan perbaikan untuk sprint berikutnya. Lalu untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form kepada mahasiswa
Universitas Lampung, di mana pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan juga kualitatif mengenai pengalaman mahasiswa dalam mengelola SKPI. Kemudian juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan kendala mahasiswa dalam proses pencatatan serta verifikasi kegiatan non-akademik, dan juga menjadi dasar dalam perancangan fitur dan fungsi sistem MCT agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk hasil survei, eh, ini digunakan untuk menentukan prioritas fitur pada tahap produk backlog atau pada metode Agile Scrum, kemudian untuk menyusun kebutuhan fungsional dan fungsional sistem, lalu juga untuk memastikan sistem MCT ini dikembangkan berdasarkan data nyata pengguna. Kemudian untuk pelaksanaan survei ini, kami membuat kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan utama, yang mana pertanyaan ini dibagi dalam dua bagian, di mana pada bagian pertama, itu berfokus pada identifikasi permasalahan, meliputi kesulitan mahasiswa dalam mencatat poin SKPI, kehilangan sertifikat kegiatan, serta kendala yang muncul akibat proses pencatatan manual. Kemudian untuk bagian kedua itu berisi kebutuhan terhadap fitur sistem, yaitu fitur yang diharapkan hadir dalam microcredit tracker, seperti upload sertifikat, dashboard progress, kategori atau filter kegiatan, dan notifikasi otomatis untuk memantau pengembangan SKPI. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, di mana dengan nilai 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu yang berarti sangat setuju. Untuk tanggal pelaksanaan survei di tanggal 14 sampai 16 September 2025 dengan metode survei daring menggunakan Google Form dengan responden 33 mahasiswa aktif Universitas Lampung dengan mayoritas Fakultas Teknik di atas semester 4. Untuk hasil kuesionernya, diperoleh data bahwa 74,1% mahasiswa mengalami kesulitan dalam melacak poin SKPI, sedangkan 55,6% pernah kehilangan sertifikat kegiatan. Kemudian sebanyak 74,1% responden baru menyadari kekurangan poin SKPI menjelang akhir masa studi, dan 66,7% menilai pencatatan SKPI secara manual masih kurang efisien. Kemudian hampir seluruh mahasiswa, yaitu di 88,9, menyatakan membutuhkan sistem pencatatan kegiatan berbasis digital. Kemudian 96,3% responden menganggap fitur upload sertifikat ini sangat penting, dan 85,2% menginginkan adanya dashboard progres SKPI, serta 88,9 lainnya juga berharap ada fitur kategori dan filter kegiatan, serta 85,2% juga menyatakan perlunya notifikasi pengingat otomatis. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat membutuhkan sistem digital terintegrasi seperti microcredit tracker atau MCT untuk membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan kegiatan SKPI secara efisien dan transparan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait stakeholder dari sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada mahasiswa, di mana mahasiswa ini dapat menginput data dan mengunggah sertifikat kegiatan non-akademik untuk keperluan SKPI. Lalu mahasiswa juga dapat melihat progres poin SKPI dan status verifikasi kegiatan secara real-time, dan juga membutuhkan tampilan yang mudah digunakan, fitur notifikasi otomatis, serta sistem pelacakan poin yang jelas. Kemudian untuk admin ini dapat memverifikasi dan memvalidasi sertifikat yang diunggah mahasiswa. Kemudian admin juga dapat mengelola data kegiatan, memantau progres, dan menghasilkan laporan SKPI otomatis. Lalu admin juga membutuhkan sistem yang cepat, efisien, dan menampilkan data dengan rapi serta terstruktur. Selanjutnya ada fitur-fitur dari sistem yang kami bangun. Untuk fitur yang pertama yaitu ada dashboard, di mana pada sisi user atau mahasiswa itu dapat melihat total kegiatan, status, dan juga progres SKPI. Kemudian dari sisi admin atau pengelola SKPI, itu dapat menampilkan statistik kegiatan mahasiswa dan juga progres SKPI universitas. Lalu pada fitur kedua yaitu aktivitas, mahasiswa dapat menambah kegiatan, memilih kategori, dan upload sertifikat dengan preview. Lalu admin dapat memverifikasi kegiatan mahasiswa berupa approve atau reject dengan catatan. Lalu untuk fitur berikutnya yaitu riwayat atau laporan, mahasiswa di sini dapat melihat daftar dan status verifikasi kegiatan. Kemudian admin dapat membuat laporan secara otomatis dalam bentuk PDF atau Excel dari kegiatan mahasiswa tersebut. Lalu untuk fitur notifikasi, mahasiswa dapat menerima pengingat dan hasil verifikasi kegiatan, lalu admin dapat mengelola dan mengirim notifikasi kepada mahasiswa tersebut. Kemudian untuk fitur profil atau mahasiswa, di sini mahasiswa dapat melihat dan mengedit profil akun pribadi. Kemudian untuk admin itu dapat mengelola data mahasiswa berupa tambah, edit, atau pantau. Kemudian untuk pengaturan, di sini pengaturan itu, untuk fitur pengaturan, mahasiswa tidak memiliki hak untuk melakukan pengaturan pada website, namun untuk admin itu dapat mengatur akun admin dan juga melakukan konfigurasi sistem. Kemudian untuk fitur login dan register, tentunya mahasiswa dapat melakukan login dan register dan juga akses mahasiswa dengan forgot password. Lalu admin dapat melakukan akses admin dengan autentikasi khusus.
Selanjutnya adalah WBS atau Work Breakdown Structure. WBS ini kami gunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan dari pengembangan proyek kami secara hierarkis, di mana pada level pertama ini terdapat entitas utama yaitu proyek Micro Credit Tracker yang merupakan proyek kami sendiri. Kemudian pada level kedua ini terdapat 5 tahapan utama, yaitu tahapan pertama analisis dan perencanaan, kemudian tahapan kedua ada desain sistem, lalu tahapan ketiga ada implementasi, keempat pengujian, dan kelima dokumentasi dan laporan. Nah, kelima tahapan besar ini itu memiliki sublevel lagi yang menjabarkan secara rinci tahapan-tahapan di dalamnya. Untuk rincian dari tahapan tersebut itu dapat kita lihat pada level 3 dan juga di level 4. Kemudian selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart ini kami gunakan untuk mengelola jadwal dari pengembangan proyek kami, di mana pengembangan proyek kami ini dimulai pada awal September dan berakhir di bulan November, sehingga berlangsung selama 3 bulan. Gantt chart ini kami gunakan agar kami dapat selalu mengelola waktu dengan baik dan memantau perkembangan proyek kami, agar proyek kami itu dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah kami tetapkan. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian UML, di mana di sini ada use case dari Micro Credit Tracker yang memiliki dua aktor, yaitu mahasiswa dan admin, di mana ketika mahasiswa ini sudah berhasil login, mahasiswa itu dapat melakukan input kegiatan, upload sertifikat, melihat dashboard progress, dan melihat riwayat kegiatan. Di mana juga di dashboard progress itu mahasiswa itu dapat mendapatkan notifikasi dan pengingat. Kemudian di admin, ketika sudah login, admin itu dapat melakukan verifikasi kegiatan mahasiswa dan kelola data mahasiswa. Kemudian di sini terdapat identifikasi aktor pada use case diagram, di mana mahasiswa itu yang menggunakan sistem CT untuk mencatat kegiatan non-akademik, seperti seminar, lomba, UKM, volunteer, magang, dia tuh dapat mengunggah sertifikat, melihat dashboard progress poin SKPI, serta menerima notifikasi pengingat jika poin belum mencukupi. Sedangkan admin itu dia tuh sebagai pengelola sistem yang bertugas memverifikasi kegiatan mahasiswa, memvalidasi sertifikat yang diunggah, serta mengelola data mahasiswa agar pencatatan poin SKPI lebih akurat dan transparan. Kemudian di sini terdapat kelas diagram. Saya akan menjelaskan kelas diagramnya tuh dari awal, di mana dia tuh memiliki kelas utama yaitu user. Kemudian user ini memiliki turunan yaitu kelas mahasiswa dan admin. Kemudian di bagian selanjutnya itu terdapat kelas dashboard yang memiliki yang kelas kemudian di bawahnya itu terdapat kelas kegiatan yang merupakan kelas yang untuk menyimpan detail kegiatan, status poin, tanggal, dan lain-lain. Kemudian terdapat kelas dashboard di mana ini tuh untuk menampilkan progres dan total poin. Kemudian terdapat kelas notifikasi, ini tuh untuk memberikan status update ke user. Kemudian terdapat kelas riwayat aktivitas sebagai aktivitas pengguna. Kemudian terdapat kelas user target, kategori, sertifikat, periode akademik ini tuh sebagai mengatur target, kategori kegiatan, jadwal periode, dan aturan poin, dan penerus ini sebagai hal yang mengatur poin dari SKPI-nya. Kemudian terdapat activity diagram, di mana mahasiswa itu dapat login, dan ketika login sukses, terdapat dua pilihan. Kalau login sukses itu, dia akan memvalidasi akun, sedangkan kalau tidak sukses itu, dia akan menampilkan pesan error. Kemudian ketika validasi akun ini berhasil, maka mahasiswa itu dapat memilih menu input kegiatan, kemudian mengisi form kegiatan, dan mengupload sertifikat. Kemudian sistem akan menyimpan data kegiatan, dan statusnya itu akan berubah menjadi pending. Kemudian sistem akan menyimpan file sertifikat, dan menghitung poin otomatis atau poin sementara. Kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi kegiatan menunggu verifikasi. Kemudian di sini terdapat login admin, di mana admin itu dapat melihat daftar kegiatan pending tadi yang ada di sistem. Kemudian admin dapat mereview data dan sertifikat. Ketika data itu valid, maka statusnya itu akan berubah menjadi approve. Namun ketika data itu tidak valid, maka statusnya itu akan menjadi reject. Kemudian ketika approve, admin itu akan beralih ke sistem, di mana sistem itu akan mengupload status kegiatan dan akan mengupdate dashboard mahasiswa. Kemudian sistem juga dapat mengirim notifikasi hasil dari verifikasinya. Kemudian hasilnya itu akan dikirimkan ke user atau mahasiswa, sehingga user itu dapat menerima notifikasi status. Kemudian user mengecek dashboard progress dan melihat riwayat kegiatannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Yang pertama ada login, di mana user itu akan memasukkan username dan password di halaman login. Kemudian sistem itu akan mengecek data ke database. Jika cocok, maka loginnya berhasil. Namun jika datanya tidak cocok, maka loginnya itu akan gagal. Kemudian terdapat sequence diagram add activity atau memasukkan kegiatan, di mana mahasiswa itu menginputkan kegiatan
dan sertifikat, dan sistem itu akan menyimpan data ke database. Kemudian admin itu memverifikasi jika statusnya valid, maka akan berubah menjadi status approved. Namun jika kegiatan itu nggak valid, maka statusnya itu akan berubah menjadi status reject. Kemudian sistem memberi notifikasi hasil dari verifikasinya. Kemudian yang terakhir terdapat sequence diagram history activity atau riwayat kegiatan di mana user itu menekan menu riwayat kegiatan, kemudian sistem mencari data riwayat di database. Jika ada, maka data itu akan ditampilkan. Namun jika tidak ada, maka muncul pesan belum memiliki riwayat. Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait mockup dari sistem yang kami kembangkan. Jadi, sistem yang kami kembangkan itu adalah sistem Micro Credit Tracker atau yang disingkat sebagai MCT. Pada tahap ini, kami akan menampilkan rancangan visual atau user interface awal sistem sebagai gambaran bagaimana tampilan dan interaksi pengguna akan bekerja nantinya. Mockup ini kami rancang menggunakan Figma dengan fokus utama pada dua hal. Yang pertama itu fokus memperhatikan prinsip kemudahan penggunaan atau usability, dan yang kedua itu memperhatikan kesesuaian fungsi bagi dua peran utama, yaitu mahasiswa dan admin. Mockup yang kami tampilkan terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu landing page atau halaman awal, yang kedua login atau register, yang ketiga tampilan mahasiswa, dan yang terakhir itu adalah tampilan admin. Setiap tampilan ini memiliki fungsi dan interaksi yang berbeda sesuai dengan peran pengguna di dalam sistem ini. Oke, langsung saja kita menjelaskan secara detail terkait landing page pada sistem MCT. Jadi, landing page ini berperan sebagai halaman pengenalan dan titik awal interaksi pengguna dengan sistem MCT. Halaman ini menjadi gerbang utama bagi mahasiswa maupun admin sebelum memasuki sistem, sekaligus berfungsi sebagai media komunikasi visual pertama yang menggambarkan identitas dan nilai dari aplikasi ini. Nah, fungsi dari landing page pada sistem MCT ini adalah untuk menarik perhatian pengguna baru melalui tampilan visual yang modern, dinamis, dan mencerminkan karakter edukatif sistem. Lalu fungsi yang kedua itu memberikan pemahaman awal mengenai tujuan dan manfaat MCT. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu menghubungkan pengguna ke proses autentikasi dengan menyediakan tombol navigasi langsung menuju halaman login dan register. Lalu untuk fungsi yang terakhir itu membangun cipta profesional dan branding melalui penggunaan warna, tipografi, serta kehadiran maskot Miko sebagai elemen visual identitas sistem. Oke, setelah pengguna diarahkan ke halaman ini, mereka akan masuk ke bagian berikutnya yaitu halaman login atau register. Jadi ini merupakan halaman login atau register yang dimana berfungsi sebagai gerbang autentikasi pengguna dalam sistem Micro Credit Tracker. Melalui halaman ini, pengguna dapat masuk ke sistem sesuai perannya, yaitu mau dia berperan sebagai mahasiswa ataupun berperan sebagai admin, atau membuat akun baru untuk memulai menggunakan layanan MCT. Jadi, di login register ini, user itu dapat mengatur akses pengguna berdasarkan peran atau role-based access. Lalu, selain itu, kami juga menjamin keamanan data pengguna dengan proses autentikasi melalui email dan kata sandi yang terenkripsi. Selain itu, kami juga menyediakan fitur pemulihan akun atau forgot password agar pengguna dapat memulihkan akun dengan mudah jika mengalami kendala login. Dan secara keseluruhan, halaman ini menjadi pintu awal menuju dashboard masing-masing peran, baik mahasiswa maupun admin. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan menuju tampilan utama mereka masing-masing. Contohnya untuk ketika kita berhasil login sebagai mahasiswa, maka akan menampilkan tampilan mahasiswa. Nah, tampilan mahasiswa ini berperan sebagai halaman utama interaksi mahasiswa dengan sistem MCT. Nah, halaman ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas dan informasi bagi mahasiswa dalam mengelola data kegiatan non-akademik yang berkaitan dengan SKPI. Jadi, di tampilan mahasiswa ini, mahasiswa dapat mencatat, mengunggah, dan memantau seluruh aktivitas non-akademik yang mendukung SKPI. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat progres capaian SKPI secara visual dan terstruktur. Dan yang terakhir, mahasiswa itu dapat berinteraksi dengan sistem melalui notifikasi otomatis dan fitur verifikasi dari admin. Setelah itu, pada MCT ini, setelah login sebagai admin, itu langsung menampilkan atau mengakses tampilan admin. Nah, di tampilan admin ini berperan sebagai antarmuka pengelolaan data dan verifikasi kegiatan dalam sistem MCT. Halaman ini dirancang khusus untuk admin atau pengelola SKPI
agar dapat memantau, memverifikasi, dan mengelola aktivitas mahasiswa secara terpusat dan efisien. Nah, di tampilan admin ini menyediakan berbagai fitur penting seperti dashboard statistik kegiatan, halaman verifikasi, manajemen mahasiswa, laporan, notifikasi, serta pengaturan sistem. Nah, melalui tampilan ini, admin dapat meninjau bukti kegiatan yang diunggah mahasiswa, memberikan keputusan seperti approve atau reject, menambahkan catatan verifikasi, dan secara otomatis mengirimkan notifikasi hasil kepada pengguna terkait. Di sini kami juga memaparkan link dari mockup yang telah kami kerjakan. Di sini saya tampilkan saja untuk mockup keseluruhan dari sistem microcredit tracker. Bisa dilihat ini untuk final mockup dari sistem kami. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di mockup ini kami menampilkan 4 bagian utama. Yang pertama itu landing page, login register, kemudian tampilan mahasiswa, dan tampilan admin. Nah, beginilah rupanya. Untuk landing page sendiri itu untuk detailnya seperti ini. Kemudian untuk login register itu berdasarkan peran. Jika login sebagai student, dia hanya meminta user email, kemudian password. Nah, di sini juga di login itu terdapat fitur forgot password. Dan kita juga bisa langsung login menggunakan Google atau Unila SSO. Nah, sedangkan kalau untuk login admin, itu perbedaannya terdapat admin access key yang hanya ada di fitur admin. Kemudian untuk register itu hanya memasukkan nama, terus email, lalu password. Nah, password ini terdapat kategori-kategori jika banyak kombinasi seperti angka, huruf, terus kapital, dan karakter itu akan menjadi karakteristik password yang strong ataupun yang lemah. Gitu. Di register juga kita bisa mendaftar akun menggunakan Google atau University SSO. Nah, setelah loginnya itu berhasil, dia akan menampilkan dashboard sesuai perannya masing-masing. Di sini untuk peran mahasiswa, ini menampilkan dashboard untuk capaian SKPI, kemudian untuk menambahkan aktivitas, histori, notifikasi, dan juga bisa mengedit profil. Sedangkan kalau untuk di admin, setelah berhasil login, itu langsung menampilkan dashboard admin, kemudian verifikasi, lalu menampilkan manage student atau manage mahasiswa, kemudian untuk laporannya atau reports, notifikasi, dan yang terakhir itu adalah setting. Baiklah, sebagai penutup dari pemaparan proyek kami, dapat kami simpulkan bahwa sistem ini merupakan sebuah inovasi berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mencatat, menyimpan, dan memantau aktivitas non-akademik khususnya yang berkaitan dengan perolehan poin SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa itu tidak perlu lagi melakukan pencatatan secara manual karena semua data kegiatan itu bisa tersimpan dengan rapi dan terpantau secara visual. Jadi, pengguna bisa melihat perkembangan poin, riwayat aktivitas, sampai ke status sertifikat kegiatan dengan lebih mudah dan juga terstruktur. Kemudian dalam proses pengembangannya, kami menggunakan metode Agile karena metode ini dianggap paling sesuai dengan karakter proyek kami, sebab metode ini memiliki fleksibilitas tinggi, memudahkan kolaborasi tim, dan memungkinkan kami untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna atau kebijakan dari kampus. Tentunya proyek ini memberikan solusi nyata untuk permasalahan mahasiswa dalam mengelola data SKPI yang selama ini masih tercecer dan masih dilakukan secara manual. Selain itu, selain membantu mahasiswa, sistem ini juga mempermudah pihak kampus dalam proses administrasi dan juga verifikasi kegiatan menjelang kelulusan. Jadi bisa dibilang microcredit tracker ini bukan cuma sekedar alat bantu pencatatan, tapi juga merupakan langkah menuju transformasi digital dalam manajemen aktivitas kemahasiswaan di lingkungan kampus.